Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Payung Hitam yang menceritakan kos-kosan angker yang ada di Banyuwangi. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita dari follower dan pembaca setia Payung Hitam ini benar-benar pengalaman yang kurang enak selama kuliah. Cerita kos-kosan angker sudah jadi makanan utama bagi anak-anak rantau. Lanjut saja langsung ke ceritanya. Dari sudut pandang narasumber sendiri, kita panggil saja Meme. Aku lulus SMK tahun 2018 dengan impian pada umumnya. Lulus SMK, aku berusaha sebisa mungkin daftar ke beberapa PTN di luar kota. Tapi akhirnya mungkin belum rezekiku. Nggak ada satupun PTN yang nerima. Karena sudah habis waktu dan tenaga, omku nyaranin aku buat kuliah tahun depan saja. Tapi takutnya aku sudah males dan udah nggak mood lagi. Akhirnya mau nggak mau aku daftar di PTS ternama di kotaku. Ya, seperti biasa, aku daftar dan tes, dan tentu saja langsung diterima. Namanya juga PTS. Ternyata aku daftar di PTS itu seminggu sebelum ospek. Sudah bener-bener mepet banget karena aku minim dapat informasi mengenai pendaftaran. Setelah urusan kampus, aku mulai cari kos yang aku dapat dari saran temen. Tapi sayangnya kos itu penuh. Tapi ibu kos yang punya kos itu nyaranin aku buat ngekos di depan. Di sana ada kos, siapa tahu masih ada kamar kosong, katanya. Ya, aku pikir daripada nggak dapat sama sekali ya. Akhirnya aku langsung aja gas ke sana. Dan betul, di sana ada kos. Tapi bentuk bangunannya udah tua. Dan alhamdulillah masih ada satu kamar yang kosong. Dan langsung saja aku iakan karena melihatnya kamar ini lumayan luas dibanding kamar lain yang sudah terisi. BTW, aku jelasin ya denahnya. Jadi kamar kos ini berderet lorong dan posisinya punggung-punggungan dengan kamar kos lainnya. Ada dua gerbang juga di kosku ini. Ada gerbang depan dan belakang. Aku kebetulan dapat kamar yang di belakang. Suasananya memang sangat singkluk atau singup atau anyep lah. Gelap, beratmosfer serem. Bisa bayangin gak sih? Soalnya aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ya maklumlah. Mungkin karena bangunannya tua. Siang hari pun kalau nggak nyalain lampu bakal gelap banget. Kira-kira begitulah suasananya. BTW, kamarku ini di lantai satu ya. Karena sudah mepet banget perkuliahan, harga kos yang terbilang murah dengan fasilitas lengkap, akhirnya aku bertahan di sana. Aku awalnya masih parnoan, jadi nggak mau tidur sendirian. Akhirnya beberapa hari aku tidur di kos temanku. Sudah disaranin sama ibuku buat pindah kos aja. Tapi aku nolak karena takutnya ribet. Dan kosku juga udah murah. Jadi aku cuma perlu terbiasa aja sih.
Sudah seminggu aku tidur di kos temanku. Akhirnya aku tidur juga di kos sendiri. Disinilah aku mulai merasakan ada hal yang benar-benar ganjil. Di kos belakang ini juga lebih banyak orang yang kerja ketimbang mahasiswi sepertiku. Jadi, aku lebih sering sendirian di kos. Kejadian pertama ini tengah malam. Posisinya sekitar jam 10-an kalau nggak salah ya. Setiap habis maghrib di kosku ini udah sepi. Maklum, karena ini gang buntu. Bayangin aja, aku sering begadang cuma buat baca cerita atau nonton YouTube. Malam itu, aku dengar ada yang dorong pintu kamarku kenceng banget. Padahal sudah dikunci. Nah, bener-bener kaget dong aku, karena suaranya jelas banget. Aku nggak dengar ada suara langkah kaki apapun. Karena benar-benar ketakutan, aku memutuskan untuk tidur saja. Kejadian ini nggak cuma sekali sebetulnya. Memang, kalau udah tengah malam di kosku ini sering banget ada orang, tapi nggak tahu siapa ya, itu beraktivitas di depan. Kayak mondar-mandir gitu di gerbang keluar masuk dan lewat depan kamarku. Awalnya sih aku pikir bapak kos, tapi aku pikir-pikir lagi, ngapain bapak kos jam segini mondar-mandir? Aku juga pernah siang-siang, aku sempetin tidur sebelum kuliah. Nah, itu beneran bikin aku takut. Karena di tengah-tengah tidur, aku ngedengar ada orang lari-lari, tapi bukan di luar kamar. Itu suara ada di dalam kamarku. Itu bener-bener jelas banget. Jadi, itu membuat aku langsung melek seketika. Karena masih setengah sadar, namanya juga orang baru bangun tidur ya. Jadi, aku ngelihat di situ ada kayak bayangan hitam berpostur orang. Sempet aku mau pegang tapi nggak bisa. Dan masuk ke puncaknya, ini kejadian yang bikin aku bener-bener takut. Kalau yang aku ceritain tadi mungkin masih bisa dipikir positif ya, karena kayak samar-samar gitu. Mungkin karena aku kecapean atau sekedar ngelindur gitu ya. Nah, masih ada kemungkinan-kemungkinan yang itu masih orang atau alasan logis lainnya lah. Nah, ini kejadian seminggu sebelum ada wisuda antara tahun 2019-2020 kayaknya. Aku lupa sih. Seperti biasa aku begadang sambil nonton YouTube. Di situ aku inget banget masih weekday atau hari kerja. Jadi di kamar-kamar depan masih ada mbak-mbak kos lainnya. Tapi di kos belakang aku sendirian. Tepatnya pukul 23.20. Aku masih inget banget posisinya kebelet pipis. Jadi sekalianlah cuci muka terus bubuk. Jadi aku langsung ke kamar mandi yang ada di tengah-tengah perbatasan antara kamar depan dan belakang. Tapi harus ngelewatin dapur sama tempat cuci piring yang gelap. Ada sih lampu, cuma tiap dinyalain pasti mati. Nggak tahu kenapa. Jadi udah nggak pernah ada yang nyalain lagi. Nah, waktu itu keadaannya sepi banget. Masuklah aku ke kamar mandi terus nyalain keran. Karena malam, nggak ada yang pakai air selain aku. Jadi keran di kamar mandi yang nyala cuma aku. Dan nyalanya gede banget. Tahu kan, suara air keran itu deres banget. Nah, samar-samar di tengah isi air, aku ngedengar jelas ada suara orang nyanyi. Kayak anak kecil, tapi suaranya mirip banget sama salah satu mbak kos yang emang punya suara kayak anak kecil. Tapi anehnya, nyanyinya itu kayak yang sarkas, lebih nyuruh matiin keran karena berisik.
Aku kaget. Tengok kanan, tengok kiri, terus buru-buru nuntasin urusanku. Setelah itu aku cabut ke kamar. Besoknya pulang kuliah, aku nggak berani pulang ke kos dan milih diem aja di kos temanku, sebut saja namanya Eli. Numpang mandi sekalian, karena aku masih terngiang-ngiang kejadian semalam. Terus temanku nanya, kenapa tumben banget pulang kuliah nggak langsung pulang? Nah, barulah di situ aku jelasin cerita tadi malam secara lengkap. Dan temanku ini ngusulin supaya ditanya langsung ke mbak kos yang suaranya kayak anak kecil itu, buat mastiin aja. Singkat cerita, Mbak Dita, semalam jam 11-an ke kamar mandi nggak? Tanya aku ke Mbak Dita pas sampai di kosan. Gak ada sih. Teman-teman juga dari jam 9 udah pada tidur, kata Mbak Dita yang juga kebingungan di situ. Ngelihat ekspresi Mbak Dita, aku langsung mikir, jadi siapa yang semalam aku dengar nyanyi-nyanyi? Karena ketakutan, aku langsung cerita lagi ke temanku si Eli. Akhirnya dia nyuruh aku buat mandi di kosannya saja. Jadi sambil nunggu malam tiba, baru aku pulang. Supaya pas pulang tinggal tidur aja gitu. Kejadian ini aku ceritain ke mbak yang kamarnya di sampingku pas, tapi cuma lewat chat aja. Akhirnya dia cerita juga dan terbuka. Emang dia yang paling lama ngekos di sini. Dia juga sering bawa temen dan pernah ngelihat Mbak Kunti di kamar mandi. Karena cerita itu, akhirnya aku nggak berani lagi ke kosan dalam waktu yang agak lama. Oh ya, ada lagi. Jadi ada dua temanku yang katanya bisa ngerasain adanya kehadiran mereka. Yang satu ini teman ospek, jadi jarang ke kos. Cuma beberapa kali aja, tapi dia sering bilang buat pindah kos aja secepetnya. Aku sih waktu itu cuma iya-iya aja. Dia bilang ada sesuatu di depan pagar bagian belakang, sama di rumah kosong pojok depan kos. Dan temanku satu ini dia yang ngalamin, yang akhirnya aku bener-bener yakin kalau kos ini emang berhantu. Kejadian terakhir inilah yang buat aku yakin kalau kos ini berhantu. Jadi pas banget H-1 wisuda, ada temanku satu yang seprodi berniat untuk menginap di kos. Malamnya emang gak ada apa-apa sih, masih aman dan kita juga masih begadang. Nah, kejadiannya besoknya setelah acara temanku ini. Niatnya ingin istirahat di kosku biar pulangnya nanti abis maghrib sekalian. Jadi singkat cerita, sudah tepat maghrib ini aku selesai makan. Posisinya temanku duduk di pintu buat nahan pintunya biar nggak ketutup. Aku pamit ke dia buat nyuci piring sekalian ambil air wudhu. Ya, dia iyain di situ. Setelah selesai cuci piring sama sekalian wudhu, aku balik ke kamar. Anehnya, pintu kamar ketutup. Yang aku yakin tadi kebuka. Dan temanku ini sudah biasa kalau di sini duduk di situ karena katanya ngerasa gerah, padahal udah ada kipas. Aku nggak mikir aneh-aneh. Ya sudahlah. Aku masuk ke kamar dan anehnya dia diem aja di kamar sampai aku selesai sholat. Habis itu dia pamit mau pulang. Aku tanya kenapa dia diem aja. Dia cuma ngejawab, "Nggak apa-apa, nanti aku ceritain kalau udah sampai rumah." Begitu katanya. Besoknya ini pas hari Sabtu, aku di kos sendirian. Barulah temenku yang kemarin cerita kalau pas kemarin aku pamit nyuci piring, gak selang lama
Dia ngelihat dari ekor matanya. Jelas-jelas ada cewek baju putih, jalannya kayak cepet banget ke arah gerbang. Dan anehnya, dia nggak dengar langkah kakinya. Karena dia takut, akhirnya dia milih buat ngecek. Aku masih di kamar mandi ya waktu itu ya, sama nyuci piring. Karena nggak biasanya juga, aku lewat-lewat aja nggak banyak omong. Dan bener-bener aja, pas dia nengok itu, aku posisi masih ada di dapur lagi nyuci piring. Aku juga malam itu nggak pakai baju putih, tapi baju merah. Dia juga cerita pas jalan pulang lewat depan kamar mandi, dia ngerasa nggak enak, kayak ada sesuatu yang beda di daerah sekitar kamar mandi. Beneran, ya Allah, takut banget aku waktu itu. Tapi alhamdulillah lah, sekarang udah nggak ngekos karena kuliah daring. Oke, segitu saja cerita dari narasumber sekaligus pembaca setia Payung Hitam. Bagi yang punya cerita horor dan mau sharing silahkan ya. Jangan lupa retweet dan follow Payung Hitam supaya kalian bisa didatengin lelembut juga. Maksudnya ketakutan bareng gitu. Hehehe. Tamat. Oke, itulah cerita dari followernya Payung Hitam ya. Dan jangan lupa follow Twitternya Payung Hitam untuk bisa membaca dan mendengarkan cerita-cerita yang seram dari akun Twitternya Payung Hitam. Sebenarnya kos itu memang banyak ini ya. Saya dulu juga pernah ngekos waktu mahasiswa juga mengalami hal yang serupa, tapi ya nggak sampai ekstrim sih. Baik, mungkin itu saja cerita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.